Oke, kemudian, mari kita lanjut di area ini. Kita lihat ini terjadi rejection, kemudian yang berikutnya mantul dari sini, kemudian kena area demand. Ini ya, kena area demand. Ini kena area demand, area sini. Kemudian naik lagi, ini ada resisten kemungkinan. Ada resisten, kemudian harga naik kembali. Hai, selamat pagi Sobat Trader, dengan saya Hendra. Ya, kita lanjutin lagi dari video sebelumnya, kita sudah bahas video analisa dari pair USD JPY. Dan kali ini di video berikutnya kita akan bahas dari pair pound sterling ya. Ini kebetulan banyak sekali peminat yang trade di GBP USD. So, saya akan bahas perspektif saya memandang pound sterling. Ya, seperti biasa kita melakukan top down analisis untuk mengetahui alur cerita harga. Nah, kalau kita lihat dari pair pound sterling, saya masih memandang bahwa downtrend masih terjadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari PA yang terjadi di masa lalunya, kita coba backtest ke belakang gitu ya. Ini ada swing high, swing low. Mari kita coba tandain swing high, swing low-nya. Kita coba untuk melakukan mapping menggunakan market structure di sini. Oke. Titik-titik yang saya tandai ini adalah swing high, swing low yang terlihat jelas di mata. Di mata kita terlihat jelas gitu ya. Oh, ini adalah pantulan-pantulan harga. So, level ini menjadi penting saya untuk mengamati apa yang terjadi secara histori di masa lalunya. Oke, kita mulai start dari bagian bawah sini. Ini adalah 2 April 2021. Kita start dari sini adalah titik terendah harga. Ya, sebelum kenaikan yang signifikan di sini gitu ya. Nah, kita lihat ketika harga mampu rally, di sini kita lihat ada, kalau kita look to the left, di sini ada satu histori di masa lalunya. Kita melihat ini ada resisten, resisten, resisten. So, level ini menarik sekali. Ya. Oke, kita tarik di sini. Kita tarik. Dan luar biasa, di sini kita melihat seperti ada memori harga di sini ya. Kita lihat di sini ada memori harga di mana terjadi rejection berkali-kali. Ini adalah key level di sini, teman-teman. Ini adalah key level. Ya, ini adalah key level. Bagaimana terjadi rejection dan breakout bolak-balik di level ini. Ya. Nah, kemudian harga bergerak naik, mantul di sini adalah resisten, become support. Ya, ini ada area demand di sini. Kemudian harga naik ke atas dan bergerak sideways. Nah, sideways di sini, kalau kita look to the left, jelas di sini ada satu titik penting. Ya. Di sini titik penting bagaimana resisten bertindak sebagai support. Oke. Reject, 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 dan akhirnya break. So, ini menjadi decision baru. Ini level penting. Next time, kalau nanti, saya nggak tahu, entah beberapa tahun kemudian, gitu ya, kalau ini nanti masuk di area ini mungkin akan jatuh. Dan kalau ini jatuh, maka look to the left sebelah sini, ini ada memori harga, maka mungkin ini akan sebentar untuk naik. Ya, seperti itu. Inilah uniknya kalau kita menggunakan price action. Jadi kita bisa memperkirakan di masa lalunya akan seperti apa nantinya. Ya, nah, kenapa price action bisa lebih memperkirakan harga kemungkinan masa lalu akan naik atau turun? Karena sebenarnya price action ya mempercayai 3 hal. Yang pertama adalah market action discount everything. Apapun yang terjadi di market itu sebenarnya sudah berpola. Itu yang pertama, kita percaya itu. Yang kedua, history repeat itself. Ya, kejadian di masa lalu itu sebenarnya akan cenderung berulang di market. History repeat itself. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ya, tren itu akan terjadi. Ya, seperti itu. Ya, yang ketiga adalah membahas tentang tren. Oke, kemudian, mari kita lanjut di area ini. Kita lihat ini terjadi rejection, kemudian yang berikutnya mantul dari sini, kemudian kena area demand. Ini ya, kena area demand. Ini kena area demand, area sini.
kemudian naik lagi, ini ada resisten kemungkinan, ada resisten, kemudian harga naik kembali, sini ya. Kemudian harga turun, kena area demand baru, sini. Oke, ini saya tandain di sini ya. Saya tandain. Kita lihat di sini terjadi satu rejection, satu kali, dua kali, tiga kali, break. Kemudian rally ke atas, kemudian di sini ada base, base ini kena area supply, baru area ini, oke, kena area supply, tapi kemudian supply ini diabaikan, akhirnya tembus, kemudian harusnya ini direspon oleh market, ini harusnya naik ke atas, tapi tidak direspon oleh market kembali, menjadi ignore kembali, maka ini menjadi penting. Ya, seperti itu ya, jalan cerita harganya ya. Oke, lanjut, kemudian masuk lebih dalam, tapi tidak terjadi engulf, seperti itu. Dia naik lagi ke atas, mantul lagi di sini, turun lagi dalam, disinilah engulf terjadi. Confirm engulf. Engulf dari mana? Engulf dari sini. Tapi tidak engulf dari sini. Karena ini sebenarnya terjadi retest berikutnya dari area support. Tapi kemudian ketika terjadi engulf dari shape yang saya tandain di sini, gitu ya. Kemudian di sini ada base baru. Disinilah yang kemudian harga memantulkan kembali untuk lanjut turun, signifikan drop. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini membuat swing low baru, teman-teman. Nah, oke, sekarang mari kita coba melakukan backtest sedikit. Nah, apa yang Anda bayangkan ketika Anda melihat chart seperti ini? Apa yang Anda bayangkan, teman-teman? Nah, kita bisa membayangkan ada dua level penting yang mungkin yang akan dikejar oleh market. Yang pertama adalah ini. Ya, saya kasih warna yang berbeda. Ini. Kenapa level ini menjadi penting? Karena keputusan untuk melakukan breakout itu dari sini. Membuat struktur market itu membuat penurunan lagi atau trendingnya ini lanjut turun terjadi di area ini. Nah, apakah ini level yang bagian biru ini penting? Jelas ini penting. Dan ini yang terjadi sebenarnya. Ya, kita tidak menggunakan yang ini ya. Kita tidak menggunakan yang ini. Kenapa? Karena sebenarnya ada swing low lagi yang lebih rendah. Maka saya berasumsi ini sudah terjadi satu rejection di sini. Ya. Dan ini yang terjadi, satu titik reject, satu kejadian rejection di sini. Dan kemudian kita melihat di sini ada area demand baru. Ini adalah hidden demand. Apakah ini direspon oleh market? Mari kita lihat. Oke, ini area demand baru di area ini. Bisa jadi ini adalah area di mana kemungkinan besar ini menjadi batasan terdekat dari level ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke. Apa yang terjadi? Dan akhirnya rally. Ya. Oke, ini di sini ya, teman-teman. Nah, ini kurang ke atas ini ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ini adalah area supply. Supply di break become demand. Ya, supply di break become demand. Nah, disinilah areanya dan level ini menjadi penting. Sinilah pantul harga terjadi. Oke, kembali lagi ke sini. Ya. Oke, sekarang kita sudah dapat gambaran bahwa ini pantul dari sini. Oke, sekarang kita naik ke atas, kemungkinan ini yang akan dikejar oleh market. Oke ya, kita coba lihat lagi ke time frame weekly lebih dekat. Mungkin ini akan jadi next target. Sebelum menuju ke area ini, maka ini akan jadi first target duluan. Ya, kenapa? Karena ini adalah area swing high-nya. Ya, swing high-nya terjadi di area ini. Coba kita lihat. Oke, area sini sudah sampai. Sudah sampai di sini. Tapi kemudian di sini menciptakan satu decision baru, ini reject dari sini karena kalau kita lihat dari history di masa lalunya di sini, ini kena area supply di sini dan break. Oke, kemungkinan ini akan lanjut tren. Trennya akan berlanjut. Nah, di sini level pentingnya. Oke, coba Anda bayangkan sempat kalau kita tidak melakukan TP di sini, mungkin Anda akan ke floating kembali ya. Jadi mungkin Anda melakukan posisi buy di sini. Nah, ini bisa jadi masalah di time frame lebih kecil. Makanya penting kita melakukan analisa top down. Disinilah harga kemungkinan akan lanjut kembali naik. Ya, karena ini ada gerak istirahat di sini. Ini adalah fase korektif yang terjadi. Dan kita lihat. Iya,
mampu break, membuat satu decision baru, rally base rally di sini. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, apakah ini menjadi level penting? Bisa menjadi level penting untuk kita bisa untuk take profit kalau kita melakukan posisi buy di sini. Apa kita boleh melakukan sell di sini? Dan menurut saya kurang menarik untuk melakukan sell karena kita lihat dari perjalanan harga di sini, ini jelas bullish trend terjadi. Tapi kita tidak bisa mengabaikan begitu saja histori yang terjadi di masa lalunya. So, level ini mungkin akan menjadi satu level untuk harga. Oke, ternyata ditembus oleh market dan rally ke atas. Oke, sekarang kita lihat dari time frame yang lebih besar. Tadi kita sudah memperkirakan bahwa level ini yang akan menjadi tahanan seller. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi apa yang akan terjadi ketika dia menyentuh level ini, teman-teman. Ya, ini dia. Saya tampilkan di sini. Oke, ada sedikit rejection di situ. Ya, wow, ini menarik sekali. Ada satu rejection terjadi. Rally base drop di sini. Ini rally base drop. Biasanya akan retest. Oke, betul saja. Retest. Oke. Ini PA terjadi di situ. Kita bisa sell. Ya, bisa sell untuk short term di sini dengan TP di sini. Dan ini dan selesai di sini. Ya. Kemudian harga retrace kembali. Akankah ini menjadi base baru untuk harga menahan harga untuk melakukan retest? Mari kita lihat. Kita lihat ya, apakah ini mampu direspon oleh market? Oke, naik ke atas area ini, sini ya. Oke, harga direspon lagi. Anda bisa sell lagi di sini dan lagi nih. Anda kalau mau scalping, ternyata jatuh lebih dalam ya. Ternyata jatuh lebih dalam. Dan kita lihat, ini ada base baru di area ini. Apakah ini akan begini terjadinya? Kita lihat. Atau ini barangkali. Atau ini barangkali. Oh, ternyata naik lumayan kencang ya. Kita lihat. Wah, itu manipulasi market ternyata ya. Dan akhirnya turun, teman-teman. Ya, jadi kalau kita melakukan posisi sell ini sangat mungkin kita bisa melakukan sell. Tetapi ini nggak kena ya. Ini nggak kena. Mungkin ada sesuatu di time frame lebih kecil. Nah, teman-teman bisa cari tahu apa yang menyebabkan harga mantul di level itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat dari struktur market yang terjadi, jelas ini akan begini kan. Jadi ini adalah higher high, kemudian higher low, lower high di sini, lower low. Terjadi penurunan harga. Sudah mulai terjadi signal terjadinya penurunan harga. Struktur marketnya udah pecah di sini. Jadi maka tadi saya mapping ini untuk kita bisa melakukan sell karena sudah terjadi lower low di sini. Selama tidak kena sesuatu level penting, maka menurut saya masih sah kita melakukan posisi. Kecuali kalau ini yang terjadi. Kecuali kalau ini begini, dan naik ke atas, saya nggak akan melakukan posisi sell. Karena udah kena area demand. Jadi better, ini belum turun lebih jauh, kita masih oke untuk melakukan posisi sell di level tersebut. Oke, kita cepetin ya, apa yang terjadi dengan market setelah ini semua tadi kita lakukan. Nah, mari kita lihat yang terjadi di harga saat ini, teman-teman. Harga di masa lalunya sempat direspon di sini ya. Tadi kita udah lakukan analisa tadi ya. Ini mapping mantul di level ini, kemudian harga turun. Nah, apakah ada jalan cerita harga selanjutnya yang menyebabkan ini terjadinya penurunan? Jelas sekali ini masih ada kaitannya dengan analisa yang kita lihat tadi di masa lalunya. Jalan cerita harga di masa lalunya kita bisa menghubungkan dengan kaitan dari harga yang jalan saat ini. Kalau kita lihat pergerakan harga yang terjadi saat ini, jelas ini membuat satu supply baru terbentuk dan harga masuk lebih dalam, kemudian kena MPL sini. Ya, inilah MPL. Harga kemudian terjadi pantulan lagi di sini. Ya, oke sekarang saya kosongkan biar lebih enak. Kita bahas dulu apa yang terjadi dengan harga saat ini aja deh di pound sterling. Nah, kalau kita lihat secara memori di sini,
sebelum terjadi kenaikan yang sangat besar ini, kita melihat di sini ada level yang menarik, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Rejection terjadi, 4. 4 rejection. Selalu ada sebab akibat mengapa terjadi rejection seperti ini. Kalau kita anggap ini sebagai resisten, memang ini adalah resisten. Akan tetapi kurang tepat kita untuk menggunakan yang ini. Kenapa? Karena sebenarnya behind the scene-nya yang menyebabkan terjadi pantulan-pantulan ini adalah area supply. Inilah supply baru. Ya, inilah supply baru. Oke, sini mantul. Oke, kita lihat sangat menarik sekali terjadi pantulan, kemudian harga turun. Di sini ada satu level yang menarik, ada shadow di sini. Ini ada shadow. Kita bisa tarik ke belakang sebelah sini, ini ada area supply di sini. Oke, supply ini yang akhirnya mampu menahan harga di sini. Oke, kemudian break, kemudian kena di sini, ini retest berkali-kali dan turun kembali di sini. Ada area demand baru yang menahan harga. Kemudian harga rally. Ya, area sini. Ya, apakah kita bisa mendeteksi ini menjadi satu bullish trap? Bisa saja kita mendeteksi seperti itu dengan menggunakan top down analisis yang tadi sudah saya jelaskan. Bahwa sebenarnya alur citra harga jelas ini masih downtrend. So, level ini kita masih punya alasan untuk memperkirakan bahwa area ini masih menjadi level benteng terakhir dari seller. Kalau ini jebol ya sudah, jebol akan terbang ke atas. Ya, akan terbang ke atas. Tapi ternyata faktanya tidak demikian. Justru direspon oleh market. Oke, lanjut lagi kemudian. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, di sini ini ada terjadi pantulan 1, 2, 3, 4 di sini. Ini ada 1 pantulan, 2 pantulan, 3 pantulan, dan 4 pantulan. Kemudian harga turun menghantam area demand area ini. Ya, ini demand baru sini. Oke, kemudian mantul. Ya, dan akhirnya break. Di sini engulf terjadi. Ini engulf terjadi di area ini. Oke, engulf terjadi. Kemudian kita look to the left, jelas ini kena sesuatu. Sinilah harga mantul. Ya. Kemudian tidak begitu jauh ya ketika sampai area ini menciptakan area demand baru di sini. Demand ini mantul, naik ke atas. Kemudian ada base area ini, kemudian dia mantul kembali. Ini memantulkan harga. Ini confirm engulf setelah area ini dijebol gitu ya. Ketika dia jebol area ini, kemudian kita look to the left, ini ada area supply baru di sini. Ini supply baru. Kalau kita lihat lagi secara histori di sini, ini jelas ada swap zone di bagian sebelah sini. Oke, ini yang kemudian akhirnya mampu ditembus, mampu ditahan oleh market, tapi kemudian tertahan lagi oleh area demand. Oke, akhirnya rally lagi ke atas. Rally ke atas, kemudian kalau kita kaitkan di sini, ini retest, ini kena retest area sini, gitu ya, kena retest area ini, kemudian naik ke atas, kenapa tahan? Ini sudah mulai terjadi perubahan market struktur di sini, ini higher high, ini higher low, oke, lower high, karena tidak mampu break, gitu ya. Kita bisa beransur demikian, ini higher low lagi, ini sideway, confirm break, sini lower low. Oke, nah Anda bisa lihat video saya dari pound sterling, mapping saya, Anda bisa lihat di YouTube channel saya, di video yang lain ya. Dan disinilah kita untuk bisa mengamati apa yang akan terjadi nanti di hari Senin ya. Cukup menarik level ini, teman-teman. Ini cukup menarik karena sepertinya level ini menjadi level penting. Kalau kita lihat dari jalan cerita harga, ini mampu di-retest berkali-kali sebelum akhirnya di-break oleh yang ini. So, ini menarik sekali. Kita nanti akan lihat konfirmasi PA, apa yang terjadi. Kalau nanti ada konfirmasi PA di sini, kita bisa melakukan sell untuk begini. Area ini yang mungkin akan jadi target penurunan harga. Di harga berapa ini? Lebih kurang
Kita lihat sini di 1.303. Di level ini yang mungkin kita akan take profit di area ini kemungkinannya. Tapi sebelum pergi jauh ke area ini, dia membuat satu demand baru, ini menjadi first target mestinya ya. Ini jadi first target karena dia membuat swing low, lower low. So, sebelum kita berpikir jauh area ini, maka kita bisa memperkirakan ini menjadi first target terlebih dahulu. Karena bisa saja di market ini terjadi manipulasi market lagi untuk ngejar ke sini, sangat mungkin terjadi. Ya, sangat mungkin terjadi. Tapi skenario yang kita lihat di pound sterling saat ini sudah terjadi bearish reversal ya, potensial bearish reversal ya, karena sudah membuat lower low, lower high, lower low di sini ya, seperti itu. Oke, untuk jurnal review dari alur cerita pergerakan harga pound sterling cukup sekian saya pikir. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.